Hai teman-teman, skrip ini ditulis oleh Leon dan kemudian diedit oleh Inspeksi Story. Majapahit dikenang sebagai kerajaan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini seringkali menjadi simbol perlawanan terhadap Belanda. Beberapa tokoh pendiri bangsa seperti Syahrir, Yamin, dan lainnya menggunakan Majapahit sebagai simbol Indonesia. Bahkan, Syahrir pernah berpidato mengenai Majapahit di sidang Dewan Keamanan PBB saat ia menjawab tuduhan dari diplomat ulung Belanda yang menyatakan Indonesia adalah bangsa barbar. Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, seorang pangeran dari kerajaan Singasari yang terkenal akan kecerdikannya. Kerajaan ini berhasil mencapai masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di Majapahit. Pemimpin itu adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang negarawan dari kerajaan Majapahit yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kita mungkin mengenalnya dari kisah Sumpah Palapa, yang kemudian digunakan sebagai nama satelit Palapa. Namun lebih dari itu, Gajah Mada adalah seorang politikus hebat, yang prestasinya mungkin dapat disetarakan dengan tokoh-tokoh besar dunia, seperti Bismarck dari Jerman, Machiavelli dari Italia, Lise dari Cina, dan sebagainya. Termasuk pada akhir kehidupan mereka dengan pengecualian Lise yang berakhir paling tragis. Kali ini, Mimin ingin mengajak kita semua untuk mencari faktor-faktor yang membuat Majapahit berhasil mencapai masa kejayaannya. Oleh karenanya, jika kalian tahu ada faktor-faktor lain, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mata uang. Dulu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat kuno telah menggunakan sistem barter. Namun sistem ini memiliki kelemahan, yaitu mereka yang ingin berdagang harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Demikian juga sebaliknya, persyaratan ini harus dipenuhi. Jika tidak, barter tidak mungkin terjadi. Menghadapi masalah ini, berbagai peradaban yang lebih maju, khususnya dalam bidang ekonomi, mulai memperkenalkan uang, suatu barang yang digunakan sebagai medium atau barang ketiga dalam perdagangan dan ekonomi. Pada waktu itu, mata uang yang paling terkenal di wilayah Asia dan di sepanjang jalur sutra adalah koin kepeng dari Tiongkok. Kepeng merupakan mata uang internasional, seperti dolar pada saat ini. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara, mata uang lainnya yang juga banyak beredar adalah koin gobok, mata uang Majapahit yang banyak dipengaruhi oleh kepeng. Kedua mata uang tersebut digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari yang nilainya dianggap terlalu kecil dibandingkan menggunakan emas ataupun perak. Dengan adanya uang ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga pusat-pusat perekonomian dari Majapahit menjadi lebih hidup dan berkembang. Pasar, salah satu aspek terpenting yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara adalah transportasi. Banyak kerajaan menghabiskan sumber dayanya hanya untuk membangun jalan, sehingga akses transportasi menjadi lebih baik. Berbeda untuk akses transportasinya, kerajaan Majapahit dilewati oleh Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang tentunya memudahkan distribusi barang dan perdagangan melalui jalur air di wilayahnya. Selain itu, Majapahit juga memiliki banyak kota-kota pelabuhan, seperti Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tuban, dan lainnya, yang berhasil menjadi pusat ekspor dan impor dari kerajaan Majapahit. Jika Kekaisaran Tiongkok menjadi unggul karena Grand Canal-nya, Majapahit juga memiliki keunggulan serupa dari kondisi geografisnya. Keunggulan tersebut sangat berpengaruh dalam menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru, baik dalam bentuk pasar atau kota-kota pelabuhan. Alhasil, dengan keberadaan pusat-pusat perdagangan tersebut, ekonomi Majapahit menjadi lebih maju dan siap digunakan untuk menunjang berbagai keperluan dari kerajaan Majapahit. Pada episode kali ini, kami telah membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kejayaan Majapahit. Dalam episode mendatang,
kami akan membahas berbagai faktor lainnya yang tidak kalah berpengaruh dalam menyebabkan kejayaan Majapahit. Apa sajakah itu? Sambil menunggu episode tersebut, jika kalian tahu ada faktor-faktor lainnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sejarah bersama. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.